Hidup ini siapa yang nyangka ya guys ya. Kemarin putri kaisar, makan tidur enak, mau apa-apa pelayan dateng, yang layani banyak. Besoknya sudah jadi budak yang dijual dengan harga di bawah 10 on emas. Taja nih hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Atas request dari siswi ya, hari ini Intan mau ngebahas perseteruan antara dinasti Qin dan dinasti Song yang juga menjadi latar belakang film Condor Heroes. Selain itu Intan mau ngebahas sedikit tentang insiden Jingkang, insiden yang sangat memalukan. Okay, let's start! Berawal dari kondisi militer dinasti Song yang lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh bangsa Jurchen. Bangsa Jurchen ini bangsa Manchu ya guys ya. Intan sebut bangsa Manchu aja ya, soalnya kan lebih familiar juga sama kalian. Bangsa Manchu ini melihat kondisi militer dinasti Song yang lemah, dia kepingin menguasai dinasti Song. Maka bangsa Manchu itu melakukan penyerangan-penyerangan di daerah Song Utara. Saat negaranya dalam bahaya, kaisar dari dinasti Song, yaitu Kaisar Huizong, dia mau kabur, dia mau melarikan diri. Dicegah oleh salah satu penasihatnya. Penasihatnya bilang gini, Paduka, saran hamba, kalau mau kabur, tahtanya diwariskan dulu, supaya rakyat nggak nilai kalau Paduka ini bukan orang yang bertanggung jawab. Saran itu dituruti oleh Kaisar Huizong. Dia pura-pura sakit dan menyuruh anaknya yang bernama Cawan untuk menggantikan dia sebagai kaisar. Cawan nggak mau guys, kalau negaranya aman, tentram ya dia mau dong jadi kaisar. Wong sekarang negaranya dalam keadaan di ujung tanduk. Ya dia juga kepingin hidup, dia nggak mau jadi kaisar, dia nggak mau. Dipaksa terus sama Kaisar Huizong, dirayu terus. Tetap Cawan ini tetap nggak mau jadi kaisar. Ya udah, dengan terpaksa Kaisar Huizong ini pakai titah kaisar. Kalau titah kaisar kan harus mau nggak mau itu harus nurut. Dengan sangat terpaksa, Cawan akhirnya menggantikan ayahnya menjadi kaisar dinasti Song dengan nama Kaisar Jinchong. Begitu Kaisar Huizong ini lepas tahta, wah dia seneng, dia cepet-cepet kabur bersama para rombongannya. Ternyata sial guys, dia ketemu bangsa Manchu. Akhirnya Kaisar Huizong ini ditahan, dijadikan sandera. Kaisar Jinchong dia berusaha nego sama bangsa Manchu ini, berusaha kita damai aja, daripada perang gini kita damai aja, kamu maunya apa. Tapi bangsa Manchu nggak peduli, dia mau menguasai seluruh wilayahnya dinasti Song. Dari awal tadi Intan sudah cerita ya, kalau Kaisar Jinchong ini dia itu semestinya nggak mau jadi kaisar, dia dipaksa oleh bapaknya, dia itu dipaksa. Berarti dari sini kita bisa menebak, oh ternyata Kaisar Jinchong ini mentalnya tidak siap. Dia belum punya mental seorang pemimpin. Dia mentalnya bukan mental orang yang berani mati. Selain itu, dia juga kurang pengalaman, kurang belajar, tidak ngerti strategi perang. Dia tidak bisa mengkoordinasikan tentara-tentaranya dengan baik. Jadi salah nempatkan tentara itu, banyak nyawa itu menghilang, itu sia-sia. Singkat cerita, 9 Januari 1127, ibu kota Song yaitu Kaifeng berhasil diduduki bangsa Manchu. Dinasti Song sebelah utara ganti nama menjadi dinasti Qin yang dipimpin oleh Kaisar Taichung. Ini Kaisar Taichung ini bangsa Manchu ya, jadi bukan Kaisar Taichung sama dinasti Tang itu bukan ya, beda orang, nama sama beda orang. 20 Maret 1127, titel kaisar dilepas dan resmi menjadi rakyat biasa. Dinasti Qin ini kalau di Condor Heroes itu guys, itu dinastinya Wen Yan Hongli.
dinastinya bapak tirinya si Yang Gang. Wang Yan Hongli ini kalau di film Condor Heroes kan dia itu statusnya pangeran ya. Berarti dia kan anaknya Kaisar Taichung, iya kan? Padahal Kaisar Taichung itu punya 14 anak putra, nggak ada yang namanya Wang Yan Hongli. Jadi Wang Yan Hongli ini fiktif. Salah satu anak dari Kaisar Huizhong yaitu namanya Cao Cao. Dia begitu tahu kalau negaranya dalam bahaya ya, dia langsung keluar istana. Dia menyamar jadi rakyat biasa. Lalu dengan susah payah dia kabur dan pergi ke daerah selatan. Dia mendirikan dinasti Song Selatan. Jadi intinya sekarang tanah Tiongkok ini terbagi menjadi dua, dinasti Qin sama dinasti Song Selatan. Dinasti Song Selatan ini guys, yang kalau di filmnya Condor Heroes itu dinastinya si Wu Qing, Wang Rong, Ouyang Feng, bocah tua nakal. Lanjut ke dinasti Qin. Setelah diduduki oleh Kaisar Taichung dan kroni-kroninya, mereka melakukan penghinaan besar-besaran yang merupakan penghinaan yang biadab, tidak berperi kemanusiaan, dan dunia menyebutnya dengan tragedi Jingkang. Setelah semua harta dirampas, seluruh orang yang tinggal di istana, termasuk pelayan, menteri, istri-istrinya menteri, total jumlahnya 14.000 orang. Semuanya digiring pakai baju berkabung, disuruh ke Shangqing. Jadi istana itu sudah miliknya dinasti Qin. Dalam perjalanan itu banyak yang mati guys. Kurang makan, kurang minum, dipaksa jalan terus-terusan. Bukan cuma itu saja. Salah satu istri dari Kaisar Huizhong itu dia diperkosa oleh salah satu tentara bawahan yang namanya Kolu. Si Kolu ini dia itu setelah melakukan hal itu dia tidak dijatuhi sanksi, nggak ada yang ngurus. Habis itu Kolu ini ya mulai menjadi-jadi. Lah wong dia nggak dikenakan sanksi ya kan, dia mulai menjadi-jadi. Setelah istrinya Kaisar, dia kepengen menggagahi Permaisuri Chu. Permaisuri Chu ini permaisuri dari Kaisar Qingchong. Jadi Permaisuri Chu ini masih muda dan sangat cantik. Saat dia mendekati Permaisuri Chu, dia dihukum cambuk oleh Pangeran Qin. Kenapa? Karena Pangeran Qin ini suka sama Permaisuri Chu. Dia sudah ngincer Permaisuri Chu, jadi Permaisuri Chu ini tidak boleh diapa-apakan. Akhirnya seluruh rombongan tiba di Shangqing. Di Shangqing ini mereka disuruh melakukan ritual menyembah nenek moyang dinasti Qin. Ritual menyembah nenek moyang dinasti Manchu ya. Ritual itu caranya seperti ini. Semua orang harus telanjang dada, cuma boleh ditutupi oleh kulit domba. Semua harus telanjang dada. Yang diperbolehkan pakai baju itu cuma dua kaisar, Kaisar Huizhong sama Qingchong, sama dua permaisurinya, permaisuri Kaisar Huizhong sama yaitu Permaisuri Chu itu. Lainnya telanjang dada semua. Habis gitu, Permaisuri Chu ini sama pangeran itu disuruh mandi. Permaisuri Chu sudah feeling gak enak ini. Dia di kamar mandi menenggelamkan diri, alias bunuh diri. Jadi Permaisuri Chu ini lebih baik mati daripada jadi budak seksnya orang-orang Jin. 3 putri kandung Kaisar Huizhong juga meninggal. Ada yang karena mereka menolak diperkosa, jadi dia disiksa sampai mati. Ada yang bunuh diri. Selain itu, banyak aksi mereka ini banyak diikuti oleh perempuan-perempuan yang lain. Jadi banyak wanita-wanita yang bunuh diri karena dia tidak mau dilecehkan. Penghinaannya itu guys tidak berhenti sampai di sini. Lah sekarang 14.000 orang itu diapakan ayo? Dipisah antara cewek sama cowok. Yang cowok semuanya dijual. 10 cowok itu seharga 1 kuda. Semua cowok-cowoknya ini dijual kecuali anak kandung Kaisar Huizhong. Dia tidak dijual. Itu yang cowok. Nah terus bagaimana dengan yang cewek?
Kaisar Huizong ini kan punya putri ya, putrinya itu kan banyak, ada yang cantik, ada yang biasa-biasa. Pangeran-pangeran Jin ini dari awal sudah ngincer, oh ini cantik, ini aku mau. Beberapa anaknya Kaisar Huizong ini dipilih oleh Pangeran Jin untuk jadi selirnya. Lalu Kaisar Huizong ini punya satu anak yang terkenal cantik, namanya Zhao Fuqin. Zhao Fuqin ini dia sudah berkeluarga. Dan kalau orang zaman dulu itu kalau cewek sudah berkeluarga, dia tidak tinggal bersama ayah ibunya kan, dia tinggal bersama keluarga suaminya. Jadi Zhao Fuqin ini tinggal bersama suaminya. Otomatis dia terhindar dari tragedi ini. Lah kok sialnya, Zhao Fuqin ini cantiknya itu terkenal di mana-mana. Jadi sama Pangeran Seyema, salah satu anaknya Kaisar Taichung ini diminta itu Zhao Fuqin. Dulu itu ya, wanita itu nggak boleh merit lebih dari 1 kali. Kalau dia merit kedua kali, dia wes dianggap hina oleh orang-orang, dia dianggap hina. Kalau cowok meritnya unlimited, kalau cewek nggak boleh, meritnya cuma 1 kali. Kaisar Huizong ini sudah mencoba melarang, tapi ya pangerannya nggak mau tahu. Ya udah, akhirnya Zhao Fuqin jadi istri dari Pangeran Jin yang bernama Seyema. Kadang-kadang ya guys ya, jadi cewek cantik itu juga membawa petaka ya guys ya. Coba kalau misalkan loh, Zhao Fuqin ini nggak cantik, dia sekarang sudah hidup bersama suaminya aman, damai, sejahtera, lolos dari tragedi. Itu nasibnya yang putri-putrinya Kaisar Huizong yang cantik. Gimana dengan yang nggak cantik, yang standar-standar itu gimana terusan nasibnya? Pangeran itu juga milih budak, jadi dia kepengen, oh aku mau ini jadi budakku. Jadi ada yang dipilih jadi budaknya pangeran. 1.400 wanita itu dihadiahkan kepada tentara. Jadi satu tentara itu dapat 2 wanita. Lah terus sisanya gimana? Sisanya guys dijual dengan harga di bawah 10 ons emas per cewek. Hidup ini siapa yang nyangka ya guys ya? Kemarin putri kaisar, makan tidur enak, mau apa-apa pelayan datang, yang layani banyak. Besoknya sudah jadi budak yang dijual dengan harga di bawah 10 on emas. Dari penjualan cewek-cewek ini, dinasti Jin itu mendapatkan 247.600 ons emas dan 7.728.000 ons silver. Dia berhasil menjual 11.635 wanita. Yang diantaranya 129 itu putri kandungnya Kaisar Huizong dan istri-istri kelas atasnya Kaisar Huizong. Lalu 451 diantaranya itu istri-istri yang rankingnya menengah. Jadi kalau istrinya Kaisar itu ada ranking-rankingnya ya guys ya. Next video Intan bahas ranking-ranking itu. Bukan berarti kalau ranking bawah itu jelek, yang mukanya jelek, enggak. Ada juga yang ranking bawah tapi mukanya cantik. Dan sisanya selebihnya yaitu pelayan-pelayan, istri dari jenderal-jenderal. Setelah dipisahkan dari istri-istrinya, jadi setelah istri-istrinya dijualin gitu, pangeran-pangeran dari anak-anaknya Kaisar Huizong ini disuruh nikah dengan wanita dari suku Khitan. Dikasih sama orang-orang Jin. Bulan Juni 1135 Kaisar Huizong meninggal. Tahun 1161 Kaisar Jinzong meninggal. Kaisar Jinzong ini kasihan guys, 2/3 dari hidupnya itu sebagai sandera dari bangsa Jin. Jadi ya selama disandra dia yang menerima banyak sekali penghinaan. Ini adalah kisah asli latar belakangnya film Condor Heroes. Jadi Yang Han dari dinasti Jin melawan Go Jing dari dinasti Song. Lalu di Condor Heroes diceritakan bahwa dinasti Jin ini kalah oleh bangsa Mongol. Bener, anaknya yang lolos, anak Kaisar Huizong yang lolos itu, si Cao Cao itu, dia bekerja sama dengan bangsa Mongol untuk menghancurkan dinasti Jin. Dan memang dinasti Jin kalah.
Intan sudah bahas ini, buat yang belum tahu linknya bisa klik link di atas, description box-nya juga sudah aku tulis linknya. Lalu guys, film Condor Heroes itu fiksi ya guys ya. Jadi tokoh-tokoh utama itu semuanya fiksi. Dari Guo Jing, Wang Rong, Ouyang Feng, Yang Gang, semuanya itu fiksi semua. Begitu juga dengan jurus-jurus dan kitab-kitabnya, itu semua fiksi. Makanya Intan nggak bisa ngebahas lebih lanjut. Buat yang kalian kepengen tahu secara detail insiden Jinggang itu kayak gimana, bisa baca bukunya Patricia Buckley Ibre yang berjudul Emperor Huizong. Materi Intan hari ini ya Intan ngambil dari buku itu. Sampai di sini cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.